Salah satu alasan kenapa rakyat mempercayai akan datangnya pemimpin yang disebut oleh sang proklamator Ratu Adil adalah bahwasanya sampai detik ini rakyat belum bisa merasakan arti kemerdekaan yang telah direbut dengan darah para pejuang pendahulu bangsa. Apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya, Uga Siliwangi dan Raden Ronggowarsito sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat dan tak pernah padam oleh roda rotasi bumi? Tak lain adalah dalam hal ini tidak berbicara tentang orang-orang kaya, pejabat-pejabat yang korup, adigang, adigung, adiguno, manusia-manusia kaya yang sombong, dengki, dan iri hati, karena semua itu akan tergerus oleh zaman. Seandainya tetap bertengger, matinya akan susah. Namun yang terlihat adalah himpitan ekonomi rakyat yang mengais puntung-puntung rokok, dan petani-petani miskin dan nelayan-nelayan yang melarat. Mereka semua dalam hatinya menangis, tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan datangnya pertolongan. Sebagaimana orang yang dalam kegelapan tak berhenti-hentinya menunggu-nunggu dan mengharap-harap, kapankah matahari terbit? Seperti yang diutarakan Soekarno 1930 dalam bukunya Indonesia Menggugat. Suatu ketika Prabu Sri Jayabaya mengatakan bahwa keadaan Nusantara di suatu masa di masa datang akan ada suatu masa yang penuh dengan bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian. Banyaknya berbagai bencana dan persoalan bangsa Indonesia yang datang dan pergi silih berganti. Apakah pertanda bahwa bangsa Indonesia tengah memasuki suatu zaman yang disebut zaman kalabendu? Suatu zaman yang digambarkan dengan kekacauan dan pengerusakan yang demikian dahsyat. Kedahsyatan itu sering pula dinamakan dengan masa goro-goro, yang digambarkan dengan bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Bumi mengalami kegoncangan yang dahsyat hingga langit menjadi tergetar. Lantas pertanyaannya adalah kapan goro-goro itu dimulai? Sekali lagi tidak ada yang bisa menjawab kecuali hanya Allah yang Maha Besar. Namun manusia hanya bisa melihat tanda-tanda akan kebesaran itu. Suatu masa yang disebut zaman kalabendu atau goro-goro ini sebagai awal akan datangnya suatu zaman keemasan dengan datangnya seorang pemimpin yang amanah, membawa bumi Nusantara ke arah jaya sempurna, yaitu kejayaan dan kesempurnaan, yang mana hanya butuh dua kata kunci saja agar semua itu bisa tercapai, yaitu adil dan makmur. Dalam bahasa yang lebih kerennya oleh leluhur disebut Suro Diro Joyo Diningrat, lebur dining pangastuti, atau semua angkara murka atau tindak kejahatan akan kalah dengan keluhuran budi. Atau dalam bahasa Arabnya dalam terminologi Islam disebut ijazal haku wasakal batil, inal batila kana sahaku. Suatu ketika akan datang seorang pemimpin yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan, serta mengangkat derajat dan martabat manusia, khusus rakyat yang selama ini mengalami penderitaan. Akan muncul pemuda pilihan Tuhan dari Tanah Suci yang menaklukkan bumi di seluruh bagian barat dan timur. Akan hadir keturunan Nabi yang nama dan gelarnya seperti Nabi yang menerangi bumi dengan keadilan. Prabu Sri Jayabaya menyebut dalam ramalannya, margo sirapih rawuhnyo noto ginaib sanyoto wiji sijilani utomo engapuran naranoto kang kapisan karonyo adenge tanpa sarono nakdo magduming srinoto sonyo ruti kedanyo. Artinya, kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara gaib dan mempunyai sifat-sifat yang utama. Selanjutnya Raden Ngabe Ronggowarsito sebagai tunjung putih semune pudak sinumpet, artinya tokoh yang masih suci bagaikan bunga teratai putih yang harum semerbak, laksana bunga pandan yang tersembunyi di kelebatan daunnya. Sebagai umat Islam dengan tegas menyatakan haram hukumnya mempercayai ramalan, tak terkecuali ramalan Joyoboyo. Tapi kenapa sebagian umat Islam keturunan Jawa tetap mencoba bersikap lebih moderat dan santun serta tetap percaya pada isi ramalan tersebut? Karena secara tradisi orang Jawa mengenal konsep kualat,
Itu sebabnya mereka takut kualat leluhurnya, mengingat ramalan Joyoboyo ini sudah berusia ratusan tahun dan juga sudah dipercaya oleh para leluhur mereka, khususnya ramalan terkait janji bakal munculnya tokoh Satrio Piningit. Parameter untuk mengetahui benar tidaknya sebuah ramalan ada dua. Pertama, rentang waktu yang panjang antara saat ramalan pertama kali disampaikan dengan waktu kejadiannya. Sedangkan kedua, jumlah manusia yang percaya, apakah semakin bertambah atau berkurang. Mengacu pada kedua parameter itu, ternyata ramalan Joyoboyo memenuhi syarat. Sampai zaman kita sekarang, dalam rentang waktu yang panjang, sudah banyak ramalannya yang terbukti, dan orang yang percaya semakin bertambah dan tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Kenapa sebagian muslim Jawa tidak mau menerima jika dianggap syirik gara-gara mereka percaya pada ramalan Joyoboyo? Karena mereka benar-benar paham bahwa Joyoboyo bukan Tuhan dan memang tak pernah diimani sebagaimana keimanan muslim Jawa terhadap Tuhan. Orang Jawa paham bahwa sejak awal kebenaran yang disampaikan Joyoboyo menggunakan kata ramalan, sebab hanya kata itu yang pas digunakan untuk membedakan dirinya dengan Tuhan. Sekalipun terkadang apa yang diramalkan ternyata mengandung nilai kebenaran. Bahasa dan dalil sederhananya adalah janji Tuhan bersifat pasti dan janji Joyoboyo sifatnya relatif. Untuk membuktikan relativitasnya, maka digunakan kata yang tepat, yaitu ramalan. Maka muslim Jawa yang beriman atau percaya kepada ramalan Joyoboyo tidak dapat dikategorikan sebagai musyrik oleh karena adanya kata pembuka ramalan atau relatif tersebut. Apalagi lebih dari itu, di kalangan muslim Jawa yang percaya pada ramalan Joyoboyo juga berkeyakinan bahwa semua penafsiran ramalan Joyoboyo yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utamanya maka akan mereka tolak. Ramalan Prabu Joyoboyo soal Satrio Piningit sampai sekarang merupakan fenomena dan misteri yang belum terungkap. Apa dan siapa Satrio Piningit itu? Tentang kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Namun tak ada salahnya, meski kita sendiri tak percaya, kita tetap mau menghargai kepercayaan orang lain yang percaya pada ramalan Joyoboyo. Menurut mereka yang percaya, Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa, sedangkan Imam Mahdi akan turun di Timur Tengah. Misi keduanya sama, memperbaiki moral dan kehidupan manusia. Satrio Piningit merupakan seorang manusia yang menerima amanat untuk memperbaiki moral dan tatanan hidup manusia. Satrio Piningit menerima 8 wahyu, 6 wahyu untuk eksistensi dirinya sebagai Satrio Piningit. 6 wahyu ini tidak diajarkan, sedangkan 2 wahyu untuk diajarkan, yaitu tentang kebenaran dan ilmu kebijaksanaan. Yang mesti diperhatikan, wahyu di sini berbeda makna dengan wahyu yang diterima oleh para nabi. Kata goro-goro yang terdapat dalam ramalan Joyoboyo bukan hanya berarti keributan massal, karena sebenarnya merupakan kata simbolik. Jika dicermati, kata-kata aslinya, bahasa Jawa goro dalam bahasa Indonesia berarti bohong, maka goro-goro berarti kebohongan. Jika melihat fakta di Indonesia, bukan hal ini sudah berjalan sejak dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Bahkan keadaannya semakin bertambah parah dengan makin maraknya tabiat menggerogoti kekayaan negara yang bernama korupsi, pencucian uang, dan lain-lain. Sedangkan kata satrio, kalau kita pelajari sejarah, ternyata kata itu identik dengan sebutan kesatria yang merupakan kasta terhormat. Meski demikian, itu pun tidak dapat dimaknai secara sederhana bahwa Satrio Piningit pastilah manusia pilihan dari kalangan kasta atau keturunan terhormat. Tetapi Satrio dalam ramalan Joyoboyo lebih bermakna bahwa yang bersangkutan memiliki moral yang sangat tinggi dan mulia. Sebagai seorang satrio atau kesatria, ia adalah seorang yang teguh dan kuat, memegang sumpah dan janji, bersesuaian antara kata dan perbuatan. Ada pula sebagian orang yang salah paham bahwa ketika Satrio Piningit disebut bermata satu, maka ada yang mengartikan bahwa jangan-jangan yang dimaksud Satrio Piningit itu adalah Dajjal yang menurut riwayat konon bermata satu. Padahal makna bermata satu dalam hal ini berarti mata hati.
yang merupakan indera ketujuh setelah indera keenam. Dengan mata hati inilah Satrio Piningit bisa mengetahui kebenaran Tuhan, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kebenaran bahkan dapat dilihat. Maka sebagai Satrio Piningit, dia dijamin mampu bertindak adil dan bijaksana. Kemampuan Lin Wei inilah yang akan dipergunakannya untuk mendidik manusia. Perihal waktu kapan Satrio Piningit diramalkan bakal muncul. Satrio Piningit akan muncul jika sudah terjadi goro-goro. Sementara saat ini, perjuangan Satrio Piningit ini masih dilakukan secara tersembunyi dan tak diketahui oleh siapapun keberadaannya. Termasuk juga apa yang diajarkan tidak diketahui dengan pasti ajarannya, karena begitu halus cara dan metode pengajarannya. Maka ajaran Satrio Piningit ini tetap tak akan diketahui oleh siapapun sebelum goro-goro berakhir. Ajaran Satrio Piningit baru akan diketahui jika moral dan kehidupan sudah membaik. Konon ajaran Satrio Piningit ini tanpa disadari banyak orang, sejatinya telah menyebar di dalam hati para satrio dan rakyat. Maka tak mengherankan jika negara mereka menjadi negara mercusuar dunia, karena para satrio dan rakyat di negara itu sudah bisa melihat kebenaran dan kebijaksanaan. Tidak lagi korupsi, mawas diri, dan senantiasa hidup berhati-hati. Bukan hanya satrio dan rakyat biasa dari kalangan manusia, bahkan makhluk halus atau makhluk gaib pun, jika Satrio Piningit menghendakinya, maka dia dapat menguasai dan memerintah mereka untuk membantunya kapanpun diperlukan. Satrio Piningit tidak berjuang sendirian, karena pada masanya sudah ada satrio-satrio lain yang akan selalu siap membantu perjuangannya, meski di antara mereka tak saling kenal. Sebab dalam tingkatan spiritual, sejatinya mereka sudah saling terhubung, bagaikan jala atau jaring, antara satu dengan yang lain membentuk daya kekuatan gaib yang luar biasa. Satu hal lagi yang terpenting, Satrio Piningit tidak akan pernah menyatakan dirinya adalah Satrio Piningit, meski sejak awal dia tahu bahwa dirinya Satrio Piningit ketika menerima wahyu dari Tuhan, sehingga amanat untuk mengubah dan memperbaiki moral umat manusia pun dilakukannya dengan kesadaran penuh, karena mata hatinya dapat melihat kebenaran Tuhan. Jika banyak orang meyakini bahwa Satrio Piningit merupakan keturunan bangsawan, keturunan raja yang bijaksana, sebenarnya tidak ada yang tahu pasti dia berasal dari keturunan raja dan kerajaan mana. Satrio Piningit sendiri tidak punya silsilah keturunan bangsawan dan tidak tahu kalau dirinya itu keturunan raja. Yang diketahui dan dirasakannya adalah bahwa dalam dirinya ada sifat-sifat sebagai seorang kesatria. Itulah sebagian isi ramalan Joyoboyo tentang Satrio Piningit. Lalu apakah layak kita menanti-nantikan kemunculannya? Nasib suatu bangsa tidak akan berubah jika bangsa itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Begitu kurang lebih petikan ayat suci dalam Al-Quran. Maka alangkah baiknya jika kita tidak semata-mata mengharapkan perubahan baik di negeri kita tanpa berbuat apa-apa, hanya dengan menunggu kemunculan Satrio Piningit. Senantiasa berbuat baik dengan segenap kemampuannya, hidup aktif, dinamis, dan kreatif, berbuat baik, jujur, benar, tidak melanggar hukum, tidak melanggar atau merendahkan adat tradisi, dan tidak melanggar tatanan agama.